Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risti Tias dari kelas PAI 3E akan menampilkan hasil tugas UAS dari mata kuliah Statistika Pendidikan dengan judul penelitian yaitu pengaruh ekolabel dan pengetahuan ekolabel terhadap minat jual beli pada siswa atau siswi SMK dan SMA di Kota Jambi, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Marisa Sahanata, MPD. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan di sini, yaitu saya akan jelaskan uji normalitas, uji homogenitas, uji hipotesis, dan lakukan uji hipotesis. Dalam pengujian ini, respondennya kita menggunakan 100 sampel yang diambil dari siswa atau siswi SMK dan SMK yang berada di Kota Jambi. Dalam menentukan sampel penelitian, kita menggunakan rumus Lovin, yaitu rumusnya N sama dengan N per 1 tambah NE kuadrat. Dan juga dalam penelitian ini, kita menggunakan aplikasi yang bernama SPSS. Apa itu SPSS? SPSS ini adalah Statistical Program for Social Science. Program ini adalah ditunjukkan untuk menganalisis data statistik. Dengan SPSS, kita dapat membuat laporan berbentuk tabulasi, grafik, diagram, dan lain-lain. Baiklah, yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas merupakan uji untuk menentukan apakah sebuah model regresi memiliki distribusi yang normal atau tidak. Metode yang digunakan untuk uji normalitas adalah dalam penelitian ini adalah metode Kolmogorov-Smirnov. Apabila nilai signifikansinya besar dari 0,01, maka data penelitian berdistribusi normal. Dan begitu pun sebaliknya, jika kecil dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi tidak normal. Ini dia adalah hasil dari data penelitian uji normalitas yang menggunakan aplikasi SPSS. Berdasarkan output di atas dapat dilihat bahwa nilai statistik uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikasi sebesar 0,200, lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal. Yang kedua adalah uji heterokedasititas. Bertujuan untuk menguji model regresi apakah terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Model regresi yang baik yaitu yang tidak terjadi heterokedasititas atau homokedasititas. Uji untuk mendeteksi adanya gejala heterokedasititas dilakukan uji Gleiser. Uji Gleiser dilakukan untuk meregresikan absolut residual dengan variabel independen, dan model regresi yang baik adalah yang memenuhi syarat homokedasititas. Baiklah, ini adalah data dari hasil uji heterokedasititas dan menggunakan aplikasi SPSS. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji Gleiser, nilai signifikasi variabel pengaruh ekolabel adalah 0,732 dan nilai signifikasi variabel pengetahuan tentang ekolabel adalah 0,946. Nilai signifikasi kedua variabel tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedasititas dalam model regresi. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Cara menentukan hipotesis yaitu dengan beberapa rumus di bawah ini. Dalam uji hipotesis ada dua uji yang digunakan, yaitu pertama uji F dan uji T. Uji F adalah simultan dan uji T adalah parsial. Uji F yaitu penggunaan untuk bertujuan mengetahui apakah variabel-variabel bebas dari X1 dan X2 secara signifikan bersama-sama berpengaruh terhadap variabel tak bebas Y. Uji T, pengujian koefisien regresi secara parsial bertujuan untuk mengetahui apakah persamaan model
regresi yang terbentuk secara parsial, variabel bebasnya dari X1, X2, dan X3 berpengaruh signifikan terhadap variabel tak bebas Y. Yang pertama adalah hasil dari uji F atau uji simultan yang menggunakan aplikasi SPSS. Berdasarkan di atas, hasil uji F dapat disimpulkan bahwa diperoleh nilai P atau value sebesar 0,000 besar dari 0,05. Maka menurut dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain variabel berpengaruh ekolabel X1 dan pengetahuan tentang ekolabel X2 secara simultan berpengaruh terhadap minat beli pada Aqua. Hal ini berarti pengujian hipotesis pertama dapat diterima. Dan inilah hasil dari uji T atau uji parsial. Hasil uji T pada variabel pengaruh ekolabel memperoleh nilai P atau value 0,765 yang berarti besar dari 0,05. Maka disimpulkan pengaruh ekolabel secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli Aqua. Hasil uji T pada variabel pengetahuan tentang ekolabel memperoleh nilai P value 0,000 yang kecil dari 0,05. Maka disimpulkan variabel pengetahuan tentang ekolabel secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli Aqua. Berdasarkan uji T di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dapat diterima, sedangkan untuk pengujian hipotesis ketiga dari hasil uji T tersebut dapat dilihat bahwa hipotesis ketiga tidak diterima atau ditolak karena sudah terbukti bahwa pengetahuan lebih dominan berpengaruh terhadap minat beli dibanding pengaruh ekolabel tersebut. Baiklah, sekian dari tugas UAS Statistika Pendidikan dari saya, Distritias. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.